kelompok 4 yang menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian, timbullah pertanyaan apa itu arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi ataupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. Yang pertama, yaitu menurut Hasnan Habib, itu mengatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam. Dan yang kedua menurut Wan Usman, yaitu mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang berbangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan yang ketiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 mengatakan bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu tentang menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 mengatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian untuk membantu penelusuran kita tentang wawasan Nusantara adalah kita ikuti uraian berikut ini, yang mana wawasan Nusantara itu bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nessos yang dapat berarti semenanjung. Semenanjung bahkan suatu bangsa. Merujuk dari pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nasional, nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar, antara, dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar-antara, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Ada pendapat lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Menurut Pasha 2008. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton, bunyi sumpah tersebut sebagai berikut.
Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktio Palapa. Sira Gajah Mada lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan gurun, seran, Tanjung Pura, haru, pahang, dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gunawan akan melanjutkan pembacaan dari makalah kami. Penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit atau Jawa, mengingatkan pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan menjaga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit. Dalam kitab negara pertama karangan Empu Tan Tular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menghentikan sebuah Hindia Belanda pada acara Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indonesia Hindu yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesia Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian ia Nusantara memiliki kata Nusantara bisa dipakai sebagai senetran kata Indonesia yang menunjuk. Kemudian pada wilayah sebutan pulau yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua Asia dan Australia. Pengertian terminologi adalah pengganti yang dihubungkan dengan konkret istilah tersebut. Dikemukakan peristiwa. Pengertian negrologi umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli, tokoh-tokoh dan lembaga yang menjadi konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya Anda telah menguji konsep wilayah wawasan Nusantara secara terminologis. Berdasarkan pengertian terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan yang termasuk bangsa dari Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Mengapa harus demikian? Jadi bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat itu esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Perhatikan rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1995 berikut ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah Anda menemukan pengertian wawasan Nusantara di atas dan dari berbagai sumber, termasuk hasil simpulan Anda, lalu apa urgensi atau arti pentingnya wawasan Nusantara itu?
Berikut ini contoh pendapat seorang warga. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Perbedaan persepsi, pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologi, politis, serta demokrasi dianggap hal yang sangat wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan yang tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Baiklah, sekian dari kelompok kami akhiri. Terima kasih.